Bab 501 menjunjung tinggi kesetiaan. Barulah pada saat itu kesadaran semua orang kembali. Mereka menghadang di depan Valentino dan ada beberapa yang bergegas ke arah Frederick. Para pengawal berpakaian hitam yang membawa pistol mitralyur itu kembali mengeluarkan pistol mereka dan menurunkan klip pengaman pistol dengan cepat. Kesadaran Frederick juga kembali. Rasa takut dan ketegangan yang semula memenuhi benaknya mendadak sirna dan digantikan dengan rasa benci. Matanya memirah seperti orang kesetanan saat melihat darah yang menetes dari tubuh Kasman. Valentino! Bahkan meskipun kamu mati, aku akan menghidupkanmu lagi. Bangsat! Umpat Frederick sambil menggertakkan giginya. Tanpa repot-repot menutup telinganya, Frederick mengangkat tangannya dan melepaskan 2 buah tembakan ke arah Valentino dengan secepat kilat. Kasman memosisikan tubuhnya dengan berani, lalu sebelah kakinya menginjak tanah kuat-kuat dan dia menerjang maju lagi sambil berseru dengan keras. Dor! Dor! Sebuah tembakan mengenai lutut Kasman dan dia sontak jatuh berlutut di atas satu kaki. Satu tembakan yang lain telak menembus dada Kasman dan darah pun menyembur keluar. Darah Kasman kembali mengalir keluar. Sejak zaman dahulu, kesetiaan dan rasa berbakti adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dipenuhi oleh kedua belah pihak. Tuan Besar Wijaya membawa Kasman yang merupakan seorang anak yatim piatu untuk masuk ke keluarga Wijaya. Kasman banyak berutang budi kepada Valentino. Karena sekarang Tuan Besar Wijaya sudah meninggal, maka setiap perintah Tuan Muda Valentino adalah segalanya bagi Kasman. Dia memang tidak punya rasa berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi dia sama sekali tidak lupa kepada siapa dia harus mendedikasikan kesetiaannya. Saat ini, Kasman bahkan menggunakan nyawanya sendiri untuk membuktikan kesetiaannya. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Valentino merasa kecolongan. Dia menatap semua kejadian ini dengan tercengang dan rasa penyesalan yang dalam memenuhi batinnya. Dor! 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 Bunyi tembakan dari pistol mitralyur itu terus terdengar hingga api tiba-tiba menyembur dari mulut pistol. Pergelangan tangan Frederick langsung terkena ledakan dan beberapa peluru mengenai kakinya. Tangan Frederick secara refleks melepaskan pistol 64 palsu itu, lalu dia berguling-guling di tanah sambil menjerit kesakitan. Walaupun para tentara keluarga Wijaya merasa sangat marah, mereka tidak langsung membunuh Frederick. Karena mereka tidak berani melakukan apa-apa tanpa perintah dari Valentino. Kak Kasman! Kak Kasman! Panggil Valentino dengan mata yang merah. Dia berlari ke hadapan Kasman dan kedua tangannya memeluk lengan Kasman. Wajah Kasman sudah terlihat pucat pasi, rasa sakit yang menghujamnya dengan begitu kuat membuat alis pria yang bagaikan besi baja itu mengernyit. Akan tetapi, Kasman masih sanggup menyunggingkan seolah senyum dan dia berujar dengan suara yang lemah. Syukurlah Anda tidak apa-apa, Tuan Muda Valentino. Berhenti bicara, Kak Kasman, jangan bicara lagi. Aku janji kamu akan baik-baik saja. Aku janji kamu tidak akan kenapa-kenapa. Sahut Valentino dengan suara yang bergetar. Tangannya mengeluarkan ponselnya dengan sedikit gemetaran dan dia hendak menelpon. Tuan Muda Valentino. Kasman mencengkeram telapak tangan Valentino dan sudut bibirnya menyunggingkan seolah senyum. Akan sulit untuk menjelaskan pasien yang terkena luka tembakan kepada pihak rumah sakit. Masih ada banyak hal yang harus Anda tangani. Jangan sampai Anda diincar oleh pihak-pihak lainnya hanya karena aku. Setelah Kasman selesai bicara seperti itu, kepalanya perlahan-lahan miring ke satu sisi dan dia pun koma. Kak Kasman, jangan tertidur. Jangan pejamkan matamu. Valentino berseru sekuat mungkin ke arah langit, kedua matanya terlihat merah padam. Sekujur tubuhnya memancarkan aura dingin yang terasa seperti es. Semua orang sontak menjadi gemetaran karena Valentino terlihat seperti hendak membunuh orang. Valentino segera menekan sebuah nomor dan berseru. Aku ingin penyelamatan tingkat S. Tingkat S? Sebagai putra tertua keluarga Wijaya, aku perintahkan kalian untuk melakukan penyelamatan tingkat S. Valentino tidak ingin meminta bantuan keluarga Wijaya jika tidak terpaksa, tapi kali ini dia harus melakukannya demi Kasman. Suaranya yang terdengar sangat marah itu bergema di penjuru villa keluarga Willianto dan membuat semua orang gemetar ketakutan. Tidak usah banyak beralasan denganku, bangsat! Kalau kalian tidak bisa sampai dalam waktu 10 menit, akan kukubur semua anggota tim penyelamat level S ke dalam tanah. Akan kukubur kalian semua. Seru Valentino dengan gigi yang menggertak. Setelah menutup telepon dan menyuruh orang lain untuk menangani Kasman, Valentino menolehkan kepalanya menatap Frederick dengan mata yang merah padam. Semua anggota keluarga Willianto sangat ketakutan, tapi tidak ada satu pun dari antara mereka yang berani bicara begitu melihat tatapan Valentino yang penuh dengan hawa membunuh. Valentino menghampiri Frederick, lalu menendang kepalanya sambil memaki. Dasar keparat sialan! Aku sudah mau melepaskanmu. Bisa-bisanya kamu melakukan ini terhadapku. Kamu ini sedang mencoba memaksaku untuk membantai keluarga Willianto? Hidup Frederick akan terasa terlalu mudah jika dia mati dalam satu tembakan. Valentino menyerang Frederick seperti orang yang kesurupan. Dia menggunakan segenap tenaganya untuk menghajar Frederick. Setiap tendangan dan pukulannya telak menghantam Frederick dengan bunyi yang kencang. Valentino tidak berhenti memukuli Frederick selama 5 menit penuh sebelum akhirnya dia berdiri di tempat karena sekujur tubuhnya terasa lelah. Frederick sendiri entah sudah mati atau masih hidup. Pria itu hanya berbaring di tanah dengan kondisi koma. Seluruh tubuhnya terasa lemah dan tulangnya patah di mana-mana. Wajahnya bahkan membengkak hingga sebesar kepala babi. Raut wajah semua anggota keluarga Willianto terlihat pucat saat mereka menatap kejadian ini.
Mereka bahkan sampai lupa untuk membantu menghentikan Valentino. Dengan kata lain, rupa Valentino yang seperti kesetanan itu membuat mereka lebih rela melihat Frederick dihajar sampai mati oleh Valentino daripada mengerahkan keberanian untuk mencoba menghentikan Valentino. Selain itu, mereka juga merasa lebih terkejut dengan Valentino yang mengatakan di telepon barusan bahwa sebagai putra tertua keluarga Wijaya, dia meminta penyelamatan level S. Putra tertua dari keluarga utama keluarga Wijaya. Maksudnya keluarga Wijaya di kota Kamar. Begitu terpikirkan akan hal ini, semua anggota keluarga Willianto pun menjadi ketakutan. Rom! Rata-tata! Tiba-tiba di langit luar, terdengarlah bunyi seperti auman mesin kendaraan besar yang diiringi dengan bunyi udara yang diputar-putar. Rasanya seperti ada yang mengendarai para layang besar dan melintas di langit atas villa keluarga Willianto. Semakin lama, bunyi itu terdengar semakin dekat. Suaranya kencang sekali, memekakkan gendang telinga semua orang. Tiba-tiba, ada orang yang melapor dari luar pintu. Tuan Muda Valentino, tim penyelamat level S sudah tiba. Waktu itu, aku meminta orang-orangku untuk membuang Ellen dan Ryan ke sungai agar menjadi makanan ikan dan tidak ada orang yang sanggup menemukan mereka. Tapi, kamu, Frederick, hari ini, kamu akan kubuat mati di dalam rumah keluarga Willianto, kata Valentino dengan suara yang serak, lalu berbalik badan dan berjalan pergi. Frederick harus mati. Siapapun anggota keluarga Willianto yang berani mencoba untuk menghentikan juga harus mati. Segera kirimkan semua anggota keluarga Willianto keluar dari kota Neo dan awasi mereka dengan ketat. Kalau sampai sesuatu terjadi pada Kak Kasman, kubur semua anggota keluarga Willianto. Perintah Valentino sambil berjalan pergi. Dia menggenggam tangan Kasman dan berjalan keluar dari pintu. Saat ini, sudah ada sebuah helikopter di halaman depan villa keluarga Willianto yang sedang bersiap untuk mendarat. Baling-balingnya yang besar berputar-putar. Tekanan angin akibat baling-baling helikopter itu sekuat hembusan angin topan level 7. Rasanya orang-orang akan tertib terbang sementara batang pepohonan di halaman sudah tertekuk rendah. Chandra dan semua anggota keluarganya yang lain hanya bisa terdiam lemas dan tidak sanggup mengatakan apa-apa. Mereka bahkan menatap helikopter besar itu seolah-olah ia adalah hantu. Valentino bukan hanya bisa mengeluarkan pistol mitraliur, dia bahkan sanggup memanggil helikopter. Sebenarnya siapa dia? Jangan-jangan dia memang adalah si tuan muda legendaris dari keluarga Wijaya di kota Kamar? Sosok macam apa yang sudah keluarga Willianto provokasi? Tuan muda Tommy! Sebanyak 5-6 orang melangkah turun dari dalam helikopter. 2 di antara mereka adalah dokter yang bergegas menghampiri Kasman untuk menghentikan pendarahan di tubuhnya. Mendengar nama yang sudah lama dia tinggalkan itu membuat Valentino menghela napas dalam hati. Tolong selamatkan dia bagaimanapun caranya. Aku mohon pada kalian. Pinta Valentino dengan mata yang memerah. Dia membungkuk 90 derajat kepada orang-orang itu. Semua orang tertegun terlebih dulu untuk sesaat sebelum akhirnya berlutut secara serempak dan menjawab dengan sungguh-sungguh. Tuan muda Tommy tidak perlu memohon pada kami. Kami pasti akan menyelamatkan Kasman dengan segenap kemampuan kami. Mana mungkin mereka berani menerima permohonan dari Valentino. Valentino adalah Tommy Wijaya, sang penerus langsung keluarga Wijaya di kota Kamar sekaligus kepala keluarga Wijaya di masa depan. Kuserahkan pada kalian. Valentino balas mengangguk. Bab 502 dia sudah mati. Orang-orang itu bergegas mengangkut Kasman ke atas helikopter. Baling-baling helikopter kembali berputar dengan cepat dan menimbulkan hembusan angin yang besar. Helikopter bergegas mengudara dan terbang ke arah tenggara. Arah itu menuju ke kediaman keluarga Wijaya di kota Kamar. Tuan muda Valentino, keluarga Wijaya memiliki teknik pengobatan yang jauh lebih maju dan terdepan di dunia ini. Kak Kasman pasti akan baik-baik saja. Hibur tentara yang ada di samping Valentino. Valentino menatap helikopter itu dan baru menurunkan pandangannya serta mengangguk kecil setelah helikopter itu sudah tidak terlihat lagi. Terkait di sini, lakukan sesuai perintahku, kata Valentino dengan wajah tanpa ekspresi, lalu dia berbalik badan dan pergi meninggalkan villa keluarga Willianto. Siap, Tuan muda Valentino, balas pria kekar yang berpakaian hitam itu. Dia berbalik badan sambil membawa tombaknya, lalu berjalan memasuki villa keluarga Willianto. Pria tangguh berpakaian hitam itu pun meraung marah. Sesuai perintah, silakan para tentara keluarga Wijaya acungkan senjata kalian yang terisi penuh kepada Frederick. Jangan berhenti menembak sampai amunisi kalian habis. Tembak mati siapapun anggota keluarga Willianto yang berani mencoba menghalangi kita. Balaskan dendam Kak Kasman. Utang darah harus dibayar lunas dengan darah pula. Rasa benci tentu saja baru bisa tersapu bersih dengan membantai musuh. Dor! Suara pistol mitraliur yang menembak tanpa henti pun terdengar. Percikan api keluar dari mulut pistol dan berkedip tak henti di dalam villa keluarga Willianto. Jangan! Tidak! Frederick! Kalian ini semuanya. Terkutuklah kalian. Langit memusnahkan keluarga Willianto. Di dalam villa keluarga Willianto yang ada di belakang, suara tembakan yang tidak berhenti terus terdengar. Ada juga raungan sedih dari para anggota keluarga Willianto serta jerit kesakitan dari Frederick. Bahkan kurang lebih situasi apa yang terjadi di sini sudah bisa ditebak tanpa perlu masuk ke dalam villa. Langkah Valentino terhenti untuk sesaat,
sorot tatapannya tampak berkecamuk selama beberapa detik. Pada akhirnya, dia berjalan pergi dengan langkah kaki yang mantap. Ucapan Kasman memang benar. Terkadang, berbuat baik kepada orang-orang tertentu justru akan menyakiti diri sendiri. Hari ini, Valentino mendapatkan pelajaran yang sangat jelas dari Frederick. Memberikan kebaikan kepada lawan itu sama saja dengan menyakiti rekan sendiri. Valentino menghela napas panjang dan sorot tatapannya menjadi teguh. Dia bukanlah orang suci atau orang yang bisa menjaga seluruh dunia ini. Apa yang bisa dia lakukan hanyalah melindungi orang-orang yang ada di sisinya dan mereka yang dia sayangi. Valentino tidak bisa memedulikan orang-orang lainnya dan dia juga tidak ingin peduli. Dia akan membantai habis apapun dan siapapun yang akan membahayakan orang-orang di sekitarnya. Tuan Muda Valentino, pada akhirnya tetap saja masih ada sedikit kebaikan hati yang Anda berikan. Gumam asisten Kasman yang berdiri di belakang. Dia menatap Valentino yang masuk ke dalam mobil, lalu menghela napas pelan. Salah seorang pria tangguh lainnya mengangguk, lalu berpikir sejenak selama 2 detik dan berkata, "Inilah alasannya kenapa aku sangat setia kepada Tuan Muda Valentino. Selain Tuan Muda Valentino dari keluarga utama, ada berapa banyak generasi ketiga di keluarga cabang keluarga Wijaya. Tapi hanya Tuan Muda Valentino seorang yang tidak pernah berpura-pura. Beliau bahkan memperlakukan pelayan seperti kita selayaknya orang-orang pada umumnya. Padahal ada begitu banyak pelayan di keluarga Wijaya. Tapi siapa di antara mereka yang belum pernah menerima kebaikan hati Tuan Muda Valentino?" Asisten itu terdiam selama beberapa saat begitu mendengar perkataan si pria kekar. Tentu saja dia juga pernah menerima kebaikan hati Valentino. Ketika kedua kakinya hampir saja dipotong karena ada suatu masalah yang tidak dia tangani dengan baik, Valentino lah yang memohon meminta pengampunan untuknya. Si asisten menghela napas dan berkata, "Tuan Muda Valentino memang baik hati, tapi kita juga sudah pernah melihat seperti apa pertempuran di antara keluarga kelas atas. Sebuah keberhasilan itu diraih dengan mengorbankan 10.000 nyawa. Siapapun yang ingin berada di puncak harus menginjak mayat ribuan orang lainnya. Persaingan yang ada di antara keluarga kelas atas itu sama seperti perebutan tahta kaisar. Demi mendapatkan posisi teratas, mereka semua tidak memikirkan saudara maupun kerabat. Bahkan mereka tega untuk membunuh anggota keluarga sendiri. Membunuh kerabat sendiri dan menghalalkan segala cara adalah sesuatu yang umumnya terjadi. Bagaimanapun juga, hanya ada satu posisi puncak. Valentino yang berkarakter seperti itu pasti akan menderita jika harus terlibat dalam persaingan keluarga." Pria kekar yang berpakaian hitam itu menyahut dengan nada serius. "Aku yakin Tuan Muda Valentino akan perlahan bertambah dewasa." Asisten itu mengangguk perlahan dan berkata dengan nada sungguh-sungguh, "Benar. Tuan Muda Valentino memang masih memerlukan proses untuk bertambah dewasa. Aku menantikan hari di mana hati Tuan Muda Valentino bisa menjadi keras seperti batu dan sanggup membunuh orang tanpa pandang bulu. Selain itu, kita juga harus melindungi Tuan Muda Valentino dalam proses pendewasaannya. Lebih baik kita kehilangan nyawa daripada meninggalkan Tuan Muda Valentino." Ekspresi pria kekar yang ada di samping itu menjadi sangat serius dan dia berujar dengan mantap. "Demi Tuan Muda Valentino, lebih baik kita mati daripada meninggalkannya." Di dalam sebuah villa yang didekorasi dengan mewah. Di atas sebuah karpet wol yang lembut, beberapa helai pakaian perempuan yang seksi bertebaran di atasnya. Suara air terdengar dari dalam kamar mandi dan melalui pintu kacanya yang buram, sesosok tubuh wanita yang anggun samar-samar bisa terlihat. Beberapa saat kemudian, bunyi air pun berhenti dan digantikan bunyi sesuatu yang menggerisik di dalam kamar mandi. Kelek! Pintu kamar mandi pun dibuka dan seorang perempuan bertubuh tinggi berjalan keluar. Siapa lagi wanita itu jika bukan Chloe? Terlepas dari segalanya, wajah dan lekuk tubuh Chloe memang tiada duanya. Meski dia masih kalah dari Angel, setidaknya dia layak diberi nilai 9. Jika tidak, mana mungkin dia bisa menjalin hubungan dengan pemuda kaya seperti Frederick. Chloe mengenakan handuk yang sangat pendek sehingga hanya sebagian tubuhnya saja yang tertutupi. Sembari mengeringkan rambutnya dengan handuk yang lain, Chloe mengambil ponselnya dari atas kasur dan melirik layarnya. "Apa-apaan ini? Kenapa masih belum datang?" Nada suara Chloe terdengar agak kesal. Hari ini, dia sudah membuat janji dengan Frederick untuk bertarung sebanyak 300 ronda. Setelah pesta minum-minumnya selesai, Chloe pergi ke villa yang dibeli Frederick di perumahan di Jing Oriental dan terus menunggu di sana. Akan tetapi, Frederick tetap tidak kunjung datang meski waktu sudah lama berlalu. Hal ini membuat Chloe menjadi merasa gelisah. Chloe mencari nomor Frederick, lalu menekan tombol panggil untuk menelponnya. Dia tidak berani datang langsung ke kediaman keluarga Willianto untuk menemui Frederick. Tidak peduli seberapa beraninya dia, mana mungkin dia punya nyali untuk tiba-tiba muncul di depan pintu rumah keluarga Willianto di saat mereka masih belum mengakuinya sebagai kekasih Frederick. Tunggu! Bunyi nada dari telepon itu menunjukkan bahwa panggilannya tersambung. Akan tetapi, tidak ada yang menjawab. "Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Silakan coba beberapa saat lagi." Setelah nada sambung itu berbunyi selama beberapa puluh detik, akhirnya pemberitahuan bahwa panggilan gagal pun terdengar. Chloe menelpon lagi, tapi tetap saja tidak ada yang mengangkat. Dia akhirnya menelpon untuk ketiga kalinya dengan tidak rela. Saat ini, dia sudah merasa sangat bingung dan gelisah. Insting wanitanya pun bekerja dan firasat buruk perlahan-lahan merayapi benaknya. Pada akhirnya, ada seseorang yang menjawab panggilan ketiga dari Chloe. Chloe buru-buru berkata dengan nada mengeluh. "Halo, Frederick. Kenapa kamu masih belum datang? Aku sudah dari tadi menunggumu." Akan tetapi,
tidak ada suara siapapun di ujung telepon sana. Sebaliknya, Chloe justru mendengar bunyi-bunyi yang berisik. Frederick, ini kamu, kan, Frederick? Tanya Chloe dengan hati yang gelisah. Dia sudah mati. Sebuah suara pria yang dingin menjawab pertanyaan Chloe, lalu siapapun yang ada di ujung sana langsung menutup telepon tanpa menunggu balasan dari Chloe. Mata Chloe membelalak lebar selama beberapa saat. Karena tidak ada banyak waktu untuk berpikir terlalu banyak, Chloe buru-buru menelpon nomor Frederick lagi. Namun, kali ini ponsel Frederick sudah dimatikan. Dia sudah mati. Chloe duduk di pinggir kasur dengan termangu, ketiga kata itu terus berputar-putar dalam benaknya. Siapa yang sudah mati? Apa dia yang dimaksud adalah Frederick? Chloe tahu bahwa Frederick sama sekali tidak mungkin bercanda seperti ini dengannya. Bahkan teman-teman Frederick juga tidak mungkin bisa bicara seperti itu. Semakin Chloe memikirkannya, semakin dia merasa kebingungan. Tiba-tiba, dia teringat akan ekspresi Valentino yang tenang setelah pesta minum-minum hari ini usai. Saat itu, Chloe bahkan mengatakan bahwa jika Valentino memang benar-benar sanggup melakukannya, dia akan dengan senang hati berlutut di depan Valentino dan bahkan rela memanggil pria itu dengan sebutan ayah. Bab 503 menyatakan keberadaannya kepada dunia. Valentino mengatakan kalau mereka bertemu lain kali, dia akan membuat Chloe memanggilnya Tuan Besar. Jangan-jangan? Jantung Chloe berdegup kencang, seolah-olah sudah hampir meledak. Chloe segera mencari nomor Angel dan berniat menghubunginya untuk menanyakan keberadaan Valentino sekarang. Namun, setelah berpikir cukup lama, dia tidak sanggup melakukannya. Setelah Valentino diantar kembali ke kompleksnya, dia pun masuk ke rumahnya. Ponselnya tetap aktif karena sedang menunggu kabar dari Kasman. Bisa diprediksi, besok akan terjadi hal yang menggemparkan kota Neo. Bahkan jauh lebih menggemparkan dibandingkan grup Kingston dan grup Ika yang hancur dalam satu malam. Karena saat itu, Valentino memerintahkan orang untuk mengantar Ray dan Ellen ke tempat yang seharusnya mereka pergi. Sedangkan untuk keluarga Kingston dan keluarga Ika, Valentino hanya mengusir mereka dari kota Neo. Valentino sama sekali tidak merenggut nyawa mereka. Sementara itu, kali ini Valentino akan terang-terangan membuat Frederick mati di villa keluarga Willianto untuk mengumumkan kedudukannya yang tidak bisa diganggu-gugat. Valentino tahu, kematian Frederick bukanlah akhir dari segalanya. Dia bukannya tidak paham kalau jalan menuju keberhasilan akan sangat sulit dan penuh rintangan. Kalau dia tidak ingin dikendalikan orang lain, maka dia harus menginjak semua orang di bawahnya dan menjadi orang yang paling hebat. Dengan hal itu, dia baru bisa mewujudkan impiannya. Teriak! Valentino menghela napasnya sembari mendorong pintu rumahnya dan melangkah masuk. Mary yang sudah lama menunggu Valentino di ruang tamu pun terdiam ketika melihat Valentino sudah pulang. Kini Valentino tampak sangat asing bagi Mary. Valentino seolah-olah memancarkan aura yang sangat dingin dan kejam. Mary tidak sempat berpikir panjang, lalu sontak memukul meja dan bangkit sambil menunjuk Valentino. Boleh juga, ya, kamu. Bisa-bisanya kamu pergi tanpa memberi kabar. Kalau berani, kamu tidak perlu pulang saja sekalian. Lebih baik lagi kalau selamanya tidak perlu pulang lagi. Hanya ada umpatan dan omelan Mary yang menyambut kepulangan Valentino. Mary juga telah bekerja keras. Demi bisa mengawasi Valentino, dia rela tidak tidur dan terus menunggu Valentino di ruang tamu. Saat ini Valentino sedang sakit kepala. Dia belum mengetahui kabar Kasman, jadi saat ini dia sangat tidak ingin meladeni Mary. Aku lelah, aku mau istirahat dulu. Raut wajah Valentino tampak datar. Selesai berkata, dia segera berjalan menuju sofa ruang tamu. Berhenti! Teriak Mary, kemudian berkata. Coba jelaskan padaku, apa yang kamu lakukan? Kalau hari ini kamu tidak bisa menjelaskannya, ku beritahu, ya, kamu harus pergi sekarang juga. Sia-sia putriku memperlakukanmu dengan tulus, tapi kamu malah pulang tengah malam. Valentino hanya duduk diam di sofa sambil memijit pelipisnya. Dia seolah-olah tidak mendengar perkataan Mary. Melihat Valentino yang diam saja, itu seperti sebuah tamparan baginya. Mary merasa semakin emosi. Jadi, Mary segera menghampiri Valentino dan berteriak sambil menunjuknya. Kamu bisu, ya? Bukannya kamu sangat pintar berkelit? Coba katakan sekarang juga. Tadi Angel bahkan mengimbau agar aku lebih segan padamu. Entah keluarga laki dan keluarga cendana, bahkan Maple Rain Real Estate juga sangat sungkan padamu. Wah, lucu sekali, bukan? Apa yang kamu katakan pada Angel hingga dia bisa melindungimu seperti itu? Sampai-sampai dia berani berbohong padaku. Keluarga laki dan keluarga cendana itu sehebat apa? Bagaimana mungkin mereka segan terhadapmu? Kamu ingin menjilat mereka tapi gagal, kan? Mulut Mary saat ini seperti sebuah pistol yang sedang menembakkan pelurunya. Dia terus mengomeli Valentino, sedangkan Valentino memijit pelipisnya dan merasa semakin tidak senang. Di saat suasana hatinya sedang buruk, Mary malah terus mengomelinya. Valentino sungguh ingin menampar wanita itu. Namun, bagaimanapun juga dia adalah ibunya Angel, jadi Valentino hanya bisa bersabar. Valentino, bicaralah. Valentino masih bisa diam ketika Mary menunjuknya sambil memarahinya. Akan tetapi, sekarang Mary malah menarik lengan Valentino. Valentino pun menurunkan tangannya dengan perlahan. Dia sontak menatap Mary dengan tatapan dingin. Mary langsung bergerak mundur tanpa sadar. Pada saat ini, Mary agak takut dengan tatapan mata Valentino. Akan tetapi, api amarah di hati Mary malah semakin memuncak.
Dia langsung membuka mulutnya untuk memarahi Valentino, tapi belum sempat memarahi Valentino, dia langsung membelalakan matanya dan mengamati tubuh Valentino. Sebelumnya Valentino menghajar Frederick dan memapah Kasman, jadi tubuhnya terkena bercak darah. Mary tidak menyadarinya tadi, sedangkan ketika Valentino menurunkan lengannya, Mary baru bisa melihatnya dengan jelas. Mary agak bingung. Dia pun bertanya sembari menunjuk baju Valentino. Valentino, kamu ini? Bercak yang berwarna merah segar itu sudah pasti bukanlah pewarna. Noda itu jelas-jelas adalah bercak darah. Valentino menunduk untuk melihat bajunya sesaat, lalu menjawab dengan santai. Oh, darah, ya. Mary seketika tertegun. Dia segera mengamati sekujur tubuh Valentino dan bertanya. Kamu terluka? Atau kamu tadi menjagal sapi? Ini adalah darah manusia. Mendengar ucapan Valentino, Mary sontak membelalakan matanya dan memandang Valentino dengan tatapan tidak percaya. Darah manusia. Bagaimana bisa tubuh Valentino terkena darah manusia? Apa yang dia lakukan hari ini? Kak, kamu? Mary agak terbata-bata. Bagaimanapun, sekasar apapun Mary, dia hanyalah orang biasa. Mary sangat terkejut dengan hal itu. Aku membunuh seseorang. Valentino tersenyum penuh arti, lalu memandang Mary dengan tenang. Bukankah kamu menginginkan jawaban? Nih, kuberikan. Mary sontak mundur 2 langkah. Raut wajahnya tampak sangat terkejut. Pecundang ini mengatakan kalau dia telah membunuh seseorang. Aku lelah, aku mau istirahat dulu. Valentino kembali memejamkan matanya. Mary tertegun setelah beberapa saat, lalu berkata sambil menggertakkan giginya. Valentino, apa kamu sedang mengancamku? Kamu sengaja menakutiku, kan? Padahal kamu hanya pergi menjagal sapi. Biar ku beritahu, ya. Aku tidak takut. Jangan harap kamu bisa menggunakan cara seperti itu untuk membuatku takut. Kamu dan Angel tidak boleh tidur di satu kamar. Tidak boleh. Valentino membuka matanya, lalu memandang Mary dengan sorot mata datar. Aku menghormatimu, makanya aku memanggilmu ibu, tapi semua tindakanmu sudah membuatku malas. Aku dan Angel adalah sepasang suami istri yang sah di mata hukum. Aku tidur sekamar dengannya adalah hal yang sangat wajar. Siapa yang bisa melarangku? Selama 3 tahun ini, sifatmu terus berubah-ubah, tapi tidak pernah bisa menerimaku. Aku sudah lelah. Mulai hari ini, aku tidak perlu diterima kamu lagi. Aku juga tidak akan menjelaskan semua kerjaanku padamu lagi. Ingatlah ucapanku. Cepat atau lambat, kamu akan menyesal. Oh, ya, lagi pula kamu tidak perlu menunggu lama buat itu. Valentino duduk dengan santai di sofa sambil memandang Mary dengan acuh tak acuh. Akan tetapi, ucapannya terdengar sangat tegas dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Jantung Mary berdegup kencang bagaikan baru saja dipukul menggunakan palu beratus kilo. Kini raut wajah Valentino sudah tampak sangat datar dan memancarkan aura dingin dari sekujur tubuhnya. Ditambah lagi dengan bajunya yang terkena noda darah, siapapun akan takut melihatnya. Hari ini adalah pertama kalinya Valentino berbicara dengan Mary seperti ini. Mary membelalakan matanya tanpa bisa melawan ucapan Valentino. Pada saat ini, Valentino sudah tidak tampak seperti seorang pecundang. Pembawaannya sangat tegas dan kuat bagaikan sebuah pedang pusaka yang sudah lama terkubur di dalam tanah dan kini tiba-tiba dikeluarkan lagi ke dunia. Bab 504 menentukan hidup dan matinya seseorang. Mary menghentakkan kakinya, lalu kembali ke kamarnya setelah mendengus dingin. Meski dia tidak ingin mengakuinya, bagaimanapun, dia sungguh ketakutan dengan sikap Valentino tadi. Setelah Mary pergi, Valentino beristirahat sebentar, kemudian mengganti baju bersih. Waktu terus berlalu, dalam sekejap mata waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Namun, Valentino sama sekali belum terlelap. Dia tidak bisa tidur sebelum mendapat kabar Kasman. Seperti yang dikatakan oleh wakil tersebut, satu-satunya di antara anggota keluarga Wijaya yang menganggap Valentino sebagai manusia dan memperlakukannya dengan baik. Bagi Kasman dan yang lainnya, bisa melindungi Valentino merupakan tugas utama mereka. Sedangkan bagi Valentino yang sangat menghargai temannya, dia tidak akan bisa melupakan kebaikan mereka yang telah menyelamatkannya. 1 jam sebelumnya, dia mendapat informasi kalau Kasman sudah tiba di keluarga Wijaya dan sedang diselamatkan. Sementara dalam waktu 1 jam ini, Valentino hanya duduk di atas sofa dan menunggu kabar. Klak! Ponselnya tiba-tiba mendapat sebuah pesan singkat. Valentino segera mengambil ponselnya dan membaca pesan tersebut. Tuan Muda Tommy, Kasman sudah terlepas dari kondisi darurat. Anda tidak perlu khawatir. Valentino segera meminta mereka untuk mengirimkan video pendek padanya. Mereka tidak menolak permintaan Valentino dan segera merekam video untuk dikirim kepadanya. Valentino memutar video tersebut, lalu menghela napas lega ketika melihat Kasman sedang beristirahat di atas kasur. Meski saat ini Kasman masih belum siuman karena mengalami pendarahan hebat, wajahnya sudah tampak agak segar. Keluarga Wijaya dari kota Kamer memiliki sumber daya dan aset yang melimpah. Bahkan pengobatan mereka juga tidak bisa dibandingkan dengan rumah sakit manapun di kota Neo. Keesokan harinya, seperti yang sudah ditebak, seluruh kota Neo kembali terguncang. Kali ini, semua orang tidak berani membicarakan kabar yang menggemparkan itu dengan terang-terangan. Dulu ketika grup Kingston dan grup Ika hancur dalam waktu 1 malam, orang-orang di kota Neo masih berani menebak-nebak dan membahas hal itu dengan kaget. Sedangkan kali ini, seluruh kota Neo telah diselimuti kegelisahan dan ketakutan.
Putra sematawayang keluarga Wilianto Cotaneo telah dihajar hingga tidak berbentuk. Jasad Frederick hanya tergeletak dalam genangan darahnya di tengah villa keluarga Wilianto. Menurut perkataan orang yang pergi ke tempat kejadian perkara, darah Frederick sudah mewarnai seluruh villanya menjadi merah segar. Di lantai juga ada banyak uang ratusan ribu yang berserak. Sedangkan keluarga Wilianto, sama seperti keluarga Ika, kediaman mereka sudah kosong melompong hanya dalam waktu 1 malam. Dalam sekejap mata, semua orang yang ada di Cotaneo merasa seperti dalam bahaya. Mereka bahkan tidak berani menebak-nebak, seolah takut akan diawasi oleh pihak yang menakutkan itu. Benar. Mereka bahkan tidak berani sekedar untuk menebak-nebak. Sebab, semua orang pasti takut mati. Semuanya pasti tidak bisa menghadapi kematian dengan tenang. Orang yang berani melakukan hal itu sangatlah angkuh dan gila. Bisa-bisanya dia membuang jasad Frederick ke villa keluarga Wilianto begitu saja. Bukankah itu sama saja dengan mengumumkan posisinya kepada seluruh penduduk Cotaneo? Semua itu adalah peringatan bagi mereka. Siapa lagi yang berani bertindak gegabah? Sedangkan berita itu hanya diberitakan selama 1 jam, setelah itu sudah ditarik oleh pihak atas. Dengan pihak atas yang memblokir berita tersebut, kalau ada media manapun yang berani memberitakan hal ini lagi, maka akan ditutup paksa. Jadi, tentu saja tidak ada orang yang berani membahas hal itu. Namun, mereka tidak akan bisa melupakan kejadian itu dan masih diliputi perasaan takut. Berita tersebut ditarik, tidak ada orang yang berani membahasnya. Keluarga Wilianto lenyap begitu saja di tengah Cotaneo, seolah-olah Cotaneo tidak pernah ada keluarga yang namanya keluarga Wilianto. Chloe akhirnya mengerti kenapa dia tidak pernah bertemu dengan Frederick meski sudah menunggu semalaman. Ternyata Frederick sudah mati. Pada saat ini, Chloe berani memastikan kalau hal ini ada hubungannya dengan Valentino. Sebelumnya Valentino mengatakan kalau malam hari akan pergi ke villa keluarga Wilianto, tapi keluarga Wilianto dibantai pada malam itu juga. Bagaimana mungkin itu hanyalah sebuah kebetulan belaka? Chloe akhirnya ketakutan juga. Meski Valentino sungguh kaya, bahkan sangat berkuasa, Chloe tidak akan takut padanya. Lagi pula, dia adalah seorang wanita, apa Valentino sungguh akan memukulnya? Namun, pada saat ini Chloe sungguh sangat takut dan kaget. Valentino sungguh memiliki keberanian untuk membunuh orang. Ditambah lagi dia santai-santai saja seakan tidak terjadi apa-apa setelah membunuh orang. Bukankah Valentino sangat mengerikan? Chloe takut mati, sementara Valentino bisa menentukan hidup matinya seseorang dengan mudah. Jadi, sekarang dia sungguh takut terhadap Valentino. Chloe yang sekarang sungguh gelisah. Dia tidak tahu apakah harus melarikan diri dari Cotaneo dan selamanya tidak akan kembali lagi atau pergi mencari Valentino untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepadanya. Pada saat bersamaan, keluarga Laki dan keluarga Cendana juga menerima kabar itu. Tuan Besar Lukman dan Andreas sangat kaget, tapi di saat yang sama, mereka sangat bersyukur dengan pilihan mereka pada waktu itu. Setia pada Valentino merupakan langkah yang paling tepat. Aku sudah berkecimpung di dunia bisnis selama setengah hidupku. Bisnis yang senilai ratusan miliar sudah sering kuterima, tapi di antara semua pilihan dan rencana yang kubuat, tidak ada yang setepat pilihanku untuk berpihak pada Valentino. Andreas meletakkan kedua tangannya di belakang punggung, lalu berdiri di kantornya yang terletak di lantai paling atas klub Laki sembari menghela napas. Sedangkan Tuan Besar Lukman juga memiliki pemikiran yang sama dengan Andreas. Meski ada kerjasama besar yang bisa membawakan mereka keuntungan yang bernilai ratusan miliar, itu masih tidak sebanding dengan keputusan mereka untuk berpihak pada Valentino. Keluarga Brianto di Cotaneo. Louis dan ayahnya, Mark Brianto, kini kembali duduk bersama. Hanya saja mereka berdua sudah tidak percaya diri seperti semalam lagi. Aku tidak menyangka ternyata dia bisa melakukannya. Louis meletakkan kedua tangannya di atas lutut. Jari-jarinya masih gemetaran hingga saat ini. Louis masih saja bergidik ketika membayangkan kembali foto Frederick yang mati di tengah villa keluarga Wilianto. Sekujur tubuh Frederick berlubang karena bekas tembakan. Meski ada seorang pahlawan super yang ditembak terus-menerus, tubuhnya juga akan dipenuhi dengan lubang tembakan. Mark mengamati raut wajah Louis yang pucat pasi sambil menghela napas. Jangankan Louis, bahkan Mark, si rubah licik itu, juga tidak menyangka Valentino akan semengerikan itu. Valentino sungguh tegas dan tidak menunda-nunda. Dia bahkan menggunakan cara sekejam ini untuk membantai keluarga Wilianto. Hendrik adalah pebisnis yang mengutamakan keuntungan. Bagaimana dia bisa bersedia melakukan hal seperti ini untuk Valentino? Mark berkata pada dirinya sendiri. Mendengar hal itu, Louis tertegun sejenak, lalu berkata. Katanya, Valentino kenal dengan Eri Wongsu Black Tiger Security. Mark menggeleng, lalu berkata. Eri tidak sehebat itu dan tidak mempunyai keberanian untuk membantai keluarga Wilianto? Masalah ini mungkin dilakukan oleh Valentino sendiri atau dibantu oleh Hendrik. Di kota sebesar Cotaneo, selain dari Maple Rain Real Estate milik keluarga Wijaya dari kota Kama, aku sungguh tidak bisa memikirkan siapa yang bisa mengeluarkan kekuatan sehebat ini. Louis tidak mengatakan apapun, hatinya terasa sangat resah dan cemas. Tidak peduli siapa pelakunya, kejadian ini merupakan sebuah peringatan bagi kita semua. Siapa yang tidak tahu kalau keluarga Wilianto berteman baik dengan keluarga Brianto? Kini mereka langsung melenyapkan keluarga Wilianto tanpa memedulikan keluarga kita, itu sama saja dengan menampar kita. Tapi keluarga Brianto harus bisa menerimanya. Sorot mata Mark tampak dingin, tapi nada bicaranya terdengar sangat tidak berdaya. Kalau begitu, pasti Valentino telah melakukan sebuah perjanjian dengan Hendrik, jadi Hendrik baru bersedia membantu Valentino.
Masih ada satu hal, bibi ketiga terus ribut meminta kita untuk membalaskan dendam keluarga Willianto. Ucap Louis dengan pelan. Bibi ketiga Louis adalah tantenya Frederick. Bab 505 Grup Nagasan beraksi. Dasar bodoh! Jangankan saat ini semua orang tidak tahu keberadaan keluarga Willianto, bahkan jika Tuan Besar Chandra sampai datang secara langsung ke rumah kita untuk minta tolong, kita juga tidak boleh ikut campur. Mark mendengus dingin. Kecuali, keluarga Brianto sanggup menghadapi pistol mitralyur. Kalau tidak mereka hanya bisa duduk dengan patuh di rumah. Pada saat bersamaan, ketika Mark dan putranya sedang mendiskusikan hal itu, banyak keluarga besar dan keluarga kecil di kota New yang mendiskusikan hal itu bersama-sama. Tampaknya mereka tidak berani mendiskusikan hal itu di publik, tapi karena berada di keluarga sendiri, jadi mereka pasti tidak terlalu berwaspada. Meski tidak bisa mencapai sebuah kesimpulan, setidaknya mereka paham akan satu hal. Kota New sudah akan berubah. Di antara pergumulan yang akan datang, siapa yang bisa tetap bertahan hidup hanya bisa dilihat dari kepintaran masing-masing. Gedung besar Maple Rain Real Estate, ruang rapat di lantai teratas. Semua karyawan perusahaan ada di ruang rapat, termasuk Hendrik dan Marco. Valentino juga tumben bisa datang ikut rapat. Saat ini, dia sedang duduk di posisi pemimpin dengan tenang. Suasana di dalam ruang rapat sangat tegang. Banyak petinggi perusahaan yang memasang tampang masam. Di tengah meja rapat berbentuk lonjong itu terdapat sebuah pedang angin maple yang dibeli oleh Hendrik seharga 20 miliar di sebuah acara pelelangan. Valentino tidak mengatakan apapun, jarinya mengetuk meja dengan pelan sehingga suara ketukan yang ringan pun terdengar. Tidak kusangka grup Nagasan sudah mengintai kita sejak awal dan telah bersiap-siap. Ucap salah seorang petinggi perusahaan sambil menggertakkan giginya. Tidak heran kalau mereka hanya diam saja selama ini. Ternyata semua itu demi tidak menarik perhatian kita. Mereka hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menyerang kita. Ujar salah satu orang. Mendengar satu orang mengatakan itu, semuanya pun juga ikut membicarakan masalah itu. Sedangkan Hendrik hanya diam saja tanpa mengatakan apapun. Dia telah bersiap melawan grup Nagasan, tapi dia tidak menyangka pergerakan grup Nagasan akan secepat ini. Bagaimana dengan situasi saat ini? Tanya Valentino sembari mengangkat kepalanya. Tuan muda, dengan kamar dagang kota Neo yang memiliki dukungan grup Nagasan, mereka sudah beberapa kali membeli saham Maple Rain Real Estate sejak awal. Mereka membuat nilai saham kita semakin tinggi, tapi hari ini tiba-tiba menjualnya dalam jumlah banyak, hingga menyebabkan nilai saham kita anjlok. Aset kita juga ikut terpengaruh. Lapor salah seorang petinggi perusahaan. Orang-orang yang menghadiri rapat ini adalah orang yang dipilih dari keluarga Wijaya. Jadi, identitas Valentino sudah bukanlah sebuah rahasia. Valentino mengernyit. Grup Nagasan memang hebat. Grup Nagasan bisa menjadi sebuah perusahaan transnasional dan menguasai kamar dagang kota Neo, serta menguasai kota Neo selama ini. Tentu saja kemampuan mereka cukup hebat. Valentino mengernyit, lalu bertanya. Sejak kapan masalah ini dimulai? Siapa yang bertanggung jawab atas urusan saham perusahaan kita? Beberapa petinggi perusahaan seketika terdiam, lalu menatap ke arah Marco. Sejak Marco datang ke perusahaan, dia perlahan-lahan menguasai kewenangan Hendrik. Kini, urusan saham perusahaan telah jatuh di tangannya. Setelah dipikir-pikir, begitu urusan saham perusahaan jatuh di tangan Marco, grup Nagasan baru bisa mempunyai kesempatan untuk menyelinap. Direktur Marco, kamu sama sekali tidak tahu ketika saham perusahaan kita dibeli oleh seseorang dalam jumlah banyak? Valentino menoleh dengan pelan dan memandang Marco. Marco memberanikan diri untuk menjelaskan. Grup Nagasan melakukannya dengan penuh ketelitian. Mereka tidak hanya membelinya dalam beberapa kali, tapi juga mengganti beberapa kali perusahaan, jadi sangat sulit untuk menyadarinya. Saat itu, aku juga demi keuntungan perusahaan, makanya. Aku tidak ingin mendengar alasannya. Valentino memandang Marco dengan penuh arti. Marco seketika menundukkan kepalanya dengan patuh. Dia memang kurang handal dalam mengurus perusahaan jika dibanding dengan Hendrik. Masalah sudah terjadi, kita kesampingkan dulu siapa yang bersalah. Coba katakan, bagaimana kita harus menyelesaikan masalah ini? Valentino menarik pandangannya sembari menyesap tehnya. Tuan muda, hal yang paling penting akibat dari nilai saham kita anjlok saat ini adalah uang. Benar, kita harus segera memulihkan pergerakan uang perusahaan. Asalkan perputaran uang perusahaan tidak berhenti, pasar modal masih berada di bawah genggaman kita. Paling tidak kita hanya akan mengalami sedikit kerugian, tapi tidak sampai membawa pengaruh besar terhadap perusahaan. Begitu Valentino selesai bicara, mereka langsung mengeluarkan pendapat masing-masing. Intinya masih tetap di uang. Dunia bisnis seperti medan perang. Kalau di medan perang mengandalkan tentara dan uang, maka perang dalam dunia bisnis adalah koneksi dan uang. Bagaimanapun, perang tetap membutuhkan uang. Uang tidak akan pernah bisa lepas dari perang. Masalah ini biarkan Tuan Marco yang menyelesaikannya saja. Tuan Marco adalah utusan kepercayaan keluarga Wijaya. Kini perusahaan sedang terjebak masalah, jadi tentu saja harus Tuan Marco yang meminta uang kepada keluarga Wijaya, kan? Begitu mendengar nada bicara Valentino yang terdengar sangat mengejek, Marco menggertakkan giginya, wajahnya juga tampak sangat masam. Tuan muda Valentino, begini, saat ini, keluarga Wijaya pun tidak sanggup mengeluarkan begitu banyak uang untuk menolong kita. Ungkas Marco. Mereka adalah keluarga Wijaya yang berada di tingkat keluarga yang memiliki puluhan miliar aset, tapi malah tidak sanggup memberi kita uang. Valentino tertawa. Dia tidak berencana untuk menggunakan uang sendiri. Mendengar ucapan Valentino,
Markeu terdiam sejenak, lalu berkata, "Bisa sih, bisa, tapi pihak keluarga Wijaya tidak senang dengan tindakan Tuan Muda semalam. Jadi, uang ini sepertinya tidak akan diberikan." "Tidak puas?" Valentino mengernyit, lalu berkata, "Apa yang tidak puas? Keluarga Wijaya merasa kalau menggunakan pertolongan tingkat tinggi hanya demi bawahan yang dipelihara oleh keluarga Wijaya, itu sama sekali tidak diperlukan." Ucap Markeu dengan waspada sembari mengamati ekspresi Valentino. "Kamu?" Sorot mata Hendrik seketika berubah dingin dan terpaku pada Markeu. Namun, Markeu tidak takut padanya, jadi dia sontak memandang Hendrik kembali dengan raut wajah datar. Sementara sorot mata Valentino tampak terbakar oleh api amarah. "Kalau begitu, Kasman yang telah bekerja keras demi keluarga Wijaya, lalu bersedia mengorbankan nyawanya agar aku tidak tertembak dan menyelamatkanku, semua itu tidak pantas untuk mendapatkan pertolongan tingkat tinggi. Atau menurut keluarga Wijaya, nyawaku tidak sepadan dengan pertolongan tingkat tinggi?" Valentino memicingkan matanya. Markeu segera melambaikan tangannya, lalu menjelaskan. "Tuan Muda Valentino, jangan salah paham. Kalau Anda terluka, keluarga Wijaya pasti akan segera memberi pertolongan. Hanya saja Kasman itu. Memangnya kenapa? Dia adalah prajurit keluarga Wijaya. Seorang prajurit yang setia terhadap keluarga Wijaya. Mereka lah prajurit yang bersedia berkorban demi keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya bisa hebat seperti ini sekarang karena upaya keras mereka. Bukan karena ucapanmu. Orang yang berkorban demi keluarga Wijaya adalah mereka, orang yang memperluas kejayaan keluarga Wijaya juga mereka. Bukan kamu, Markeu. Musuh takut kepada keluarga Wijaya karena mereka takut dengan senjata yang ada di tangan Kasman dan yang lainnya. Bukan takut terhadap ucapanmu, Markeu. Identitas mereka jauh lebih tinggi dan berguna dibanding dengan pecundang sepertimu yang hanya bisa duduk di belakang layar sambil menikmati hidup." Valentino menatap Markeu dengan pandangan dingin. Ucapannya membuat Markeu tidak bisa berkata-kata. "Ingatlah, mereka adalah orang-orang dari keluarga Wijaya dan juga merupakan bagian dari keluarga Wijaya. Jadi, mereka juga harus bisa menikmati segala perlakuan dari keluarga Wijaya." Ucap Valentino dengan tegas. Markeu tidak berani berbicara lagi. Para petinggi perusahaan tidak mengatakan apapun. Namun, baik orang-orang dari pihak Hendrik maupun pihak Markeu, kini mereka semua sangat terkejut. "Keluarga Wijaya bersedia memberikan uang ini atau tidak?" tanya Valentino lagi.